Ya, udah bisa, Pak. Itu ke mana itu? Ke laptop kan? Laptopnya Mbak Linda kan? Iya, ke laptop saya. Oh, oke. Nanti. Dan di paper sini kan saya ini kan semi major sama semi minor akses ya. Dan saya cari lagi ternyata ada di papernya si itu ya, phishing. Nah, kalau misalnya Mbak Linda atau Mbak Alvina mau cari lagi itu ada di paper awalnya itu dari papernya si Puli 1984 ya. Puli itu 1984 itu nanti judulnya ada di PGR 1984. Tapi di sini ya, Attention of the New England PSSA tahun 1984. Nanti kalau misalnya mau lihat persamaan aslinya ya. Nah, di sini untuk mendapatkan apa spherical scattering ellipse-nya itu ada menggunakan persamaan ini. Ya, udah ketemu ya, Mbak Linda ya. Iya, Pak. Oke. Dan tadi yang kedua itu apa? Menanyakan apa? Bagaimana, Pak? Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan yang kedua itu. Oh, yang kedua itu ini Pak mengenai ini kalau yang tadi ini yang Bapak jawab persamaan yang digunakan ya Pak untuk menentukan Oh, nilai elipsnya. ya untuk menentukan luasan apa scattering ellipse-nya itu ya volume kan ya. Hmm, Dia menggambarkan volume sampling sebenarnya ya, baik Pak. area yang kira-kira itu ada terjadinya uh, Hmm, terjadinya itu. iya. Berarti Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya yang tadi Hmm? dari hasil yang mungkin nanti akan saya cari nilai scattering ellipse-nya itu Hmm? menjawab nggak Pak kira-kira dengan rumusan masalah saya yang ketiga itu di mana Apa ya? menentukan karakteristik distribusi energi gelombang kodanya pada berbagai Oh, frekuensi. energi ya, kan energi Atau mungkin lebih tepatnya kayaknya diganti gitu ya Pak kata-katanya mungkin penjalaran gelombang atau mungkin perambat. perjalanan proses, mungkin proses apa tuh proses proses cateringnya gitu ya. Hmm, Karena kalau dari energi itu total energi pasti apa ya eh, sama ya kalau dari oh, proses catering. Karena dia kan mengalami hamburan, iya. ya kan? Nah, kalau di tiap total energi pasti ya, sama dengan yang asalnya gitu. Hmm, Kecuali kalau proses intrinsik ya, kalau intrinsik kan ada apa keseluruhan nilai amplitudenya kan. Nah, kalau di proses catering dia total energinya sama. Nah, eh, kalau menggunakan kita eh, ini kan sebenarnya kan menggunakan aksis sentral distance kan sampai ke 3 derajat ya. Nah, itu proses yang terjadi kemungkinan adalah scattering gitu ya. Karena dia totalnya kan sampai 300 derajat gitu. Jadi kalau misalnya itu mungkin apa scattering ellipse itu untuk melihat eh, kira-kira volume sampling dari terjadinya proses scattering gitu. Ada bayangan nggak? Kalau volume sampling itu artinya daerah ya, di mana terjadi proses scattering tersebut terjadi. Gitu. Jadi nggak kalau dari scattering ellipse kan Mbak Linda kan memplotkan kan dilihat dari atas kan secara spasial ya, iya Pak. latitude, longitude juga. Tapi dia juga ada apa tuh
kedalamannya juga gitu kan. Nah, kedalamannya kira-kira itu kalau dari kedalaman maksimum samplingnya itu adalah sekitar eh, lebar apa sumbu aksisnya ini ditambahkan dengan rata-rata dari depth-nya itu, depth yang dipakai kemudian dibagi dua gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini eh, A satunya kan misalnya kan ini apa tuh kita kan menghitung VS-nya VS itu kan bisa diperkirakan ya. Eh, Kalau saya kemarin ambilnya ya dari studinya si Bora ya untuk sekitaran Sumatera itu dia VS-nya 3,5 kilometer per detik ya. Nah itu kan dikalikan dengan Tmax. Tmax-nya itu kan dari window length kemudian dibagi dua itu dapat nilai A1. Nah A1 ini kemudian ditambahkan dengan setengah daripada maksimum event depth-nya rata-rata ya. Nah biasanya karena saya panggilnya maksimum event depth ya sekitar 40 kilometer. Nah jadi scattering apa tuh eh, untuk eh, kedalaman maksimumnya dengan window length sekitar 60 second itu adalah di sekitar 125 kilometer gitu. Nah, kalau kita lihat di sekitar 165 ya, 125 itu kan dia udah cukup flat ya nilai Q0-nya. Nah, belum dibilang dari sekitar 40 second kemudian 60 sampai 80 second itu kita tidak melihat adanya perubahan nilai Q0 secara signifikan gitu. Nah, itu artinya bahwa eh, gelombang seismik itu ketika dia lapse time-nya udah lebih dari 40 second, itu diduga dia udah menyampling volume yang cukup homogen gitu. Jadi ketika penambahan window length atau penambahan waktu rekamannya itu makin besar gitu, dia tidak ada apa tuh istilahnya tuh perubahan eh, heterogeneity di mediumnya dia udah eh, tidak terlalu berbeda gitu. Jadi dia di kedalaman di 120 itu ya mungkin berarti dia udah itu udah homogen. Kalau misalnya kalau dilihat dari ini kan sekitar 40 second ya. Nah, 40 second kalau kita masukkan ke sini 40 ya, berarti kan 40 kali 3 3 aja. 40 kali 3 berapa? 120 ya. 120 bagi 2 adalah 60. Jadi 60 tambah 20 80 kilometer. Nah, jadi kita kalau dilihat dari karakteristik ini mungkin di kedalaman 80 kilometer dia udah mulai ada apa tuh eh, homogeneity di mediumnya gitu. Kalau dilihat dari ini gitu. Mungkin itu eh, ide ide dasarnya seperti itu ya Mbak, sebenarnya. Baik Pak. Mungkin di rumusan masalah mungkin saya ubah lagi ya Pak yang distribusi energinya menjadi proses catering gitu ya Pak. Ya mungkin distribusi Nah, apa tuh? Mungkin volume apa ya? Distribusi mungkin bukan distribusi ya, tapi volume sampling eh, dari apa tuh proses catering gitu ya. baik Pak. Berarti di tujuan mungkin itu dari proses catering itu berfungsi atau berguna untuk bisa ini nggak Pak bisa dilakukan analisis mengenai pelemahan juga nggak Pak kira-kira? Ya gimana ya?
dari proses scattering itu bisa dianalisis pelemahannya juga ya Pak, atenuasinya juga. Eh, kan dari proses apa tuh atenuasi gelombang seismik itu kan eh, proses atenuasi yang terjadi itu kan bisa macam-macam ya prosesnya ya. Ada dia dari proses geometrical spreading. Jadi ada tiga mekanisme yang membuat gelombang seismik itu dia amplitudonya apa tuh meluruh ya, energinya meluruh. Yang pertama itu kan geometrical spreading. Geometrical spreading itu artinya kan dia makin jauh, energinya dia makin turun, ya kan? Nah, kemudian dia ada proses intrinsik atenuasi. Nah, proses intrinsik atenuasi ini terjadi akibat proses apa tuh? eh, Interaksi ya, interaksi antara gelombang seismik dengan medium di sekitarnya, gitu ya. Nah, proses ini itu yang menghasilkan apa tuh pelepasan panas, gitu ya, heat release gitu. Nah, proses ini bisa terjadi karena eh, misalnya eh, high temperature anomali, ya, kemudian juga ada lagi misalnya perbedaan densitas, kemudian perbedaan kondensasi atau segala macam gitu. Nah, itu yang apa proses eh, sorry, sorry, temperatur anomali misalnya karena apa tuh apa adanya eh, misalnya body magma gitu ya yang di bawah ataupun misalnya ada fluida ya ataupun misalnya ada medium-medium lain gitu ya itu yang menyebabkan terjadinya intrinsik atenuasi. Nah, kalau proses intrinsik apa proses scattering itu karena terjadinya apa tuh misalnya perbedaan medium yang ada di bawah permukaan. Nah, perbedaan medium ini kalau yang tadi kan ada proses atenuasi karena perubahan temperatur misalnya. Nah, kalau scattering ini bisa terjadi karena ada misalnya ada perubahan densitas, kemudian perubahan velocity, ataupun jadi macam-macam, ataupun misalnya dia ada temperatur juga berbeda gitu ya di dengan sekelilingnya. Mungkin kan ada yang gelombang yang ditembuskan gitu ya. Itu kan kalau ditembuskan berarti kan dia ada fluoran medium, tapi ada juga yang dipantulkan di eh, batas boundary-nya itu antara medium yang high temperature dengan yang low temperature. Ya, contohnya mungkin misalnya di antara crustal dengan upper mantle. Itu kan dari apa tuh dari eh, temperatur kan berbeda. Kemudian juga dari eh, reologinya. Reologi ini terkait dengan apa tuh eh, kandungan secara kimiawinya ya. Kemudian juga dari parameter fisiknya juga berbeda kan. Ada yang dari apa tuh dari velocity-nya ataupun dari densitasnya juga berbeda ya antara kelas dengan apa tuh dengan eh, upper mantle. Nah, proses di sini bisa terjadi bisa menyebabkan scattering. Nah, scattering di sini bisa ada refleksi, ada refraksi atau segala macam ya. Kemudian juga ada diffraksi juga bisa jadi juga. Nah, kemudian kalau atenuasi mungkin dari eh, kan gelombang gempa itu kan biasanya dari krasnya ya. Nah, kemudian kan dia ada gelombang yang turun ke bawah itu yang melalui arah batas antara krastal dengan permantau biasa kita sebut mohon. Nah, kemungkinan kan ada gelombang yang mengalami transmisi kan ke permantau. Nah, dari situ kan dia kemungkinan ada perubahan apa tuh amplitudo kan. Nah, jadi proses eh, intrinsik juga di situ juga terjadi gitu ya. Nah, jadi kalau kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Linda, nah, kode atenuator
perhitungan nilai QC di sini itu kan berarti kita melihat nilai eh, secara kuantitatif bagaimana pola atenuasinya tersebut terhadap frekuensi, ya kan? Karena kan nilai Q itu nilai atenuasi itu kan satu per Q ya. Nah, akan tetapi di sini karena kita masih menggunakannya adalah eh, rentang jaraknya adalah 0 sampai 350 kilometer, kita masih belum bisa membedakan mana proses atenuasi yang terjadi karena intrinsik dan proses atenuasi yang terjadi karena proses scattering. Jadi masih dua mekanisme ini yang terjadi gitu, dalam perhitungan Q yang dilakukan oleh Mbak Lina dan Mbak Vina. Itu Mbak Linda ya. Jadi kita belum bisa melihat hmm, secara pasti apakah dia scattering atau enggak gitu. Nah, akan tetapi perhitungan yang dilakukan di sini itu menggunakan signal scattering, apa pendekatannya itu. Gitu. Mungkin pendekatan di signal scattering itu kan persamaannya ini ya. Dari sini kita baru untuk menentukan nilai QC-nya gitu. Nah, nilai QC ini itu tergantung ada nilai Q atenuasi proses scattering dan atenuasi akibat proses dari intrinsiknya gitu. Jadi ada dua faktor yang uh, bermain untuk apa mekanisme di atenuasi tersebut. Itu Mbak Linda. Baik, Pak. Hmm, mungkin saya sudah sedikit paham gitu, Pak. Mungkin bisa saya lanjutkan ya, Pak. Oke. Ya, mungkin di slide kelima itu terdapat Slide kelima yang mana ya? yang plot grafik QC terhadap frekuensi itu, Pak. Yang saya tadi, yang dari yang Yang dari dari PT saya. PPT saya, Pak. Mana PPT-nya kok belum dikirim ke saya ya? Oh udah ya, oke sebentar. Ntar saya download dulu ya. Yang kelima yang ini ya. Ini. Ya, Pak. Ya. Mm-mm. Nah, di sini ada plot QC terhadap frekuensi di mana saya memvariasikan frekuensinya itu yang dari MDKM saya menambahkan sampai 14 frekuensi gitu, Pak. Eh, Mm-mm. jadi di sini QC-nya ini meningkat dengan frekuensi. Jadi menunjukkan bahwa gelombang dengan frekuensi lebih tinggi mengalami lebih sedikit atenuasi dibandingkan gelombang dengan frekuensi rendah. Ini untuk QC terhadap frekuensi yang saya ketahui. Jika untuk QC pangkat minus satu terhadap frekuensi ini sebenarnya keterbalikannya saja ya Pak. Tetapi saya masih bingung untuk menganalisis gambar di plot QC pangkat minus satu terhadap frekuensi seperti itu Pak. Sebenarnya kalau ini kan cuma inverse aja ya. Oh, cuma invasi. Eh, Terbalikannya eh, aja gitu ya, Pak. Ya? Atenuasi ini cuma inverse dari Q ini gitu. Hmm, berarti kalau untuk tidak menampilkan plot tersebut sebenarnya tidak apa-apa juga ya berarti, Pak. Oh, nggak apa-apa. Hmm, nah, selanjutnya mungkin yang saya ingin bertanya terkait amplitudo terhadap fungsi FT ini ya Pak. F ini kan merupakan Oh, apa eh, frekuensi pusatnya ya Pak. eh, Frekuensi eh, pusat yang dimaksud itu 1 sampai 14 ini bukan Pak? biasanya kita me- maksudnya
nyebutnya kan sentral frekuensi ya. Iya, Mungkin Pak. frekuensi tengah atau gimana ya? Mungkin Oh, bahasa bahasa Indonesianya ya. Itu iya. kan eh, sentral frekuensi ini kan dihitung dari band pass filter ya. Mm-mm. Jadi kan eh, kalau yang dari proses processing itu kan eh, frekuensinya kan rentangnya kan dari 1 sampai berapa ya? 14 ya. Iya. Hmm, 14 ya. Itu berapa frekuensinya berapa ya? 20 Hz kalau nggak salah ya. Kalau 20 sampai frekuensi 20 Hz itu harusnya nggak lebih dari ya kan 10 Hz itu udah maksimal 8 Hz lah paling maksimal ya. Hmm. Nah itu kan mungkin balik lagi ke sentral frekuensi ya. Nah sentral frekuensi itu kalau misalnya Mbak Lina melakukan band pass filter antara eh, 6 dengan 12 Hz gitu ya. Mm. Ya kan ada bayangan ya sentral Iya, Pak. band pass filter 6 sampai 12. Nah nilai tengah-tengahnya itu ya berarti antara eh, ke kirinya sama ke kanannya sama gitu ya. Misalnya berarti kan sekitar 9 Hz gitu ya. Nah, kalau yang di program yang kita pakai perhitungan seperti itu ya. Jadi ke kiri dan ke kanannya itu sama ya, sepertiga sepertiga dari eh, sentral frekuensi ya. Jadi kalau misalnya sentral frekuensinya 10, berarti F yang rendahnya itu kan berarti sepertiganya. Berarti sekitar 7, ke atasnya sekitar 13 gitu. Jadi nilai central frekuensi itu nilai tengah dari band filter yang dipakai. Baik, Pak. Mungkin slide ke-6 ya, Pak. Mm-mm. Di situ terdapat Q0 terhadap window length dan juga eta terhadap window length. Kalau dilihat dari grafik Q0 terhadap window length ini kan sedikit menaik gitu Pak. Tetapi saya bingung ketika menganalisis eta terhadap window length di eh, window length pertama hingga kedua ini kan sangat curam gitu ya Pak. Tetapi setelah itu ada yang menaik lagi gitu Pak. Analisisnya kira-kira bagaimana ya Pak? Eh, Sebenarnya jangan melihat nilai terutama untuk ETA ya jangan melihat nilai absolutnya ya karena kan Hmm. eh, boleh dibilang dia eh, tentang tentangnya ini ya dikit lah ya ada 1,0 sampai 1,2 lah misalnya ya. Mungkin Hmm. yang perlu kita lihat untuk yang pertama ini kita lihat nilai Q0-nya ya. Kalau ini di sini kan Mbak Linda kan udah apa tuh udah membedakan antara 0 sampai 100 dan 100 sampai 200 ya. Nah mungkin kalau dari beberapa studi itu kalau kita pakai jarak fokus central distance itu 0 sampai 100 itu biasanya dia kemungkinan atenuasi mekanisme atenuasi yang terjadi itu di intrinsiknya gitu ya. Jadi ketika dia lebih dari 100 mungkin yang apa yang dominan adalah proses di scatteringnya gitu ya. Nah, ketika kemudian kalau misalnya mau eh, nah seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau windownya dia makin besar, itu kan kemungkinan kita sampling volume dari gelombang seismik itu akan melalui suatu volume medium yang homogen gitu ya. Makanya ketika dia melewati suatu window length tertentu itu kemungkinan dia akan sedikit apa tuh nyebutnya plateau ya, atau sedikit mendatar ya atau gradient-nya tidak naik terlalu tinggi gitu ya. Tidak terlalu cepat ya misalnya eh, di antara 0 sampai 300 kan kita melihat bahwa sekitar 40 ke atas dia gradient-nya udah nggak terlalu naik gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari nilai absolut ini kan antara boleh dibilang kan masih sekitaran di bawah 200 ya. Kemudian juga, nah kalau dari
Kemudian juga nilai etanya kan cukup tinggi ya di sekitaran satu ya. Kita coba nanti coba saya cek, saya tunjukkan papernya yang mungkin bisa memberikan apa insight untuk oh, ada kelihatan ya. Ini papernya udah cukup lama ya. Mark di koleksi sebelumnya Hong Kong Vision ya. Tapi dia di sini menunjukkan beberapa studi sebelumnya terkait dengan nilai Q0 dan eta untuk di beberapa daerah ya, seperti di eh, Central United States. Ini kan dia kontinental yang stabil ya. Itu nilai Q0-nya udah cukup besar ya, di atas seribuan ya. Kemudian juga nilai eta-nya dia 0,2. Nah, nah kalau dilihat dari apa nilai-nilai ini, itu kalau kontinental apa istilahnya itu, kalau tektoniknya dia stabil ya. Kalau misalnya di Indonesia kan berarti mungkin sekitaran Kalimantan gitu ya, Pulau Kalimantan. Itu diduga sih nilai Q0-nya dia di atas 500-an ya. Kemudian juga nilai ETA-nya dia rendah gitu ya. Cuman nilai rendahnya ini seberapa sih? Itu yang masih debatable gitu ya. Ada yang mungkin di sini ada yang di 0,4 gitu ya, ada yang di 0,2 gitu ya. Tapi kalau dari sini kan India apa tuh di India itu dia untuk yang beberapa yang stabil dia nilai Q0 di sekitar 500, kemudian di ETA-nya di sekitar 0,4 ya. Tapi ada juga yang nilai ETA-nya dia cukup rendah ya 0,3, tapi nilai Q0-nya dia sekitaran 300-an. Nah, ada beberapa yang menyampaikan itu kalau dia antara besarnya itu sekitar 200-an ya, 200 mungkin sampai ke 500, 600, itu mungkin daerahnya dia ada daerah
secara tektonik cukup aktif gitu ya, misalnya di eh, Jepang, kemudian di sini juga ada yang di sekitaran Meksiko ya. Nah, kemudian juga di California kan, California juga sebenarnya cukup aktif ya secara tektonik, kan, tetapi dia nilai QRO-nya di 200, kemudian nilai ETA-nya di 0,5. Nah, tapi kalau untuk yang di yang sangat aktif, nilai Q0-nya dia rendah ya, sekitar 47, dan nilai ETA-nya juga cukup tinggi gitu, 1,9. Nah, kalau balik lagi ke nilainya yang tadi ditunjukkan oleh Mbak Linda ya, di sini kan kita lihat bahwa nilai Q0-nya juga ada cukup eh, apa eh, secara tren kita melihat dengan window length yang makin tinggi kan dia harusnya memang dia makin samplingnya makin ke daerah yang makin homogen ya di upper mantle, jadi kita udah bisa memetakan tersebut. Nah, kemudian kita coba ke window length yang lebih dikit ya, misalnya 30 second gitu ya. Jadi kan 30 second sekitar sini ya. Nah, kalau 30 second kita lihat kemungkinan kan dia sampling apa tuh sampling depth-nya tadi tadi kan sekitaran, kalau 60 second dia sekitar 120-an ya. Kalau misalnya 40 second, 30 second ya mungkin dibagi dua lah ya, sekitar 60 kilometeran ya. Nah, berarti kan dia volume sampling depth maksimumnya itu kan di sekitar 60, berarti kan dia masih di crustal kan. Dan kalau di crustal itu kan banyak proses tektonik yang terjadi ya, dari vulkanismenya, kemudian juga dari subduction proses, kemudian juga ada fault. Nah, dari situ kan kita melihat bahwa di stasiun ini ya, ini kan eh, sampling volume yang berdasarkan antara distribusi gempa dan stasiun nilai Q-nya ya, terutama untuk yang misalnya di 30 second itu kan berarti cukup rendah ya, sekitar 80. Nah, kemudian juga nilai petanya dia di sekitaran satu ya. Kemudian juga untuk misalnya di 0,1 sampai di 100 200 itu kan nilai eh, Q0 juga, Q0-nya juga masih rendah gitu ya, di sekitaran seratusan. Kemudian kita mulai untuk katanya di sekitaran satu. Jadi ini eh, kalau kita balik lagi ke yang si eh, Mark yang tadi ya, pertanyaan Mark ya, eh, itu antara yang kelihatan ya. Nah, berarti kan rentang yang di Jawa itu kan berarti jatuhnya mungkin dia cukup secara tektonik ya aktif ya, karena nilai Q0-nya juga rendah, kemudian juga nilai apa tuh etanya juga tinggi gitu ya, untuk melihat dari nilai window length yang 30 second itu gitu ya. Itu mungkin Mbak Linda menjelaskan gambar yang tadi. Baik, Pak, sudah paham dari grafik tersebut. Oh, oke, yang tadi itu mungkin tadi itu saya bilang yang apa tuh, kalau 0 sampai 100 itu yang apa tuh tadi yang itu ya. Kalau 0 sampai 100 kan mekanisme yang dominan itu scattering ya. Ya, biar saya konfirmasi tentang mana ya, tidak ada ya. Hmm, hanya harusnya. Oh, in recent studies, yang ini ya, yang saya biru, dari tanda birunya, recent studies have been more consistent in finding that short distance, epicentral distance 0 sampai 100, mekanisme scattering itu lebih dominan dibandingkan dengan yang eh, dibanding lebih dominan, sementara untuk jarak yang lebih jauh itu intrinsik dia lebih dominan gitu ya.
kalau balik lagi ke sini, oh, mungkin kalau misalnya ini kan berarti dia lebih, kalau dugaan berdasarkan paper yang tadi ya, hipotesa yang tadi, ini nilai Q ini lebih dominan untuk scattering, eh, mewakili proses scatteringnya, yang ini dia untuk mewakili proses nilai eh, atenuasi akibat proses intrinsiknya gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau bandingkan dah antara ini 0 sampai 350, ini kan sekitaran 80, ini sekitaran 75. Nah, tapi kalau ini sekitaran 100 gitu ya. Nah, kan lebih dekat antara ini ya, antara yang 0 sampai 100 dan 0 sampai. Jadi kemungkinan nilai eh, Q0 untuk di jarak ini kemungkinan dia lebih dominan gitu ya untuk totalnya. Nah, akan tetapi ini tergantung dari jumlah data yang sudah sih sebenarnya. Nah, ada lagi Mbak Linda. Baik Pak, untuk penjelasan Bapak cukup jelas bisa saya pahami. Mungkin selanjutnya ini di grafik di slide berapa itu? 7 ya Pak ya. Nah di sini kan ada mungkin dibilang regresi liniernya ya Pak dari Hmm, QC hmm, versus frekuensi. hmm, 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 Nah, di sini itu kalau dari saya yang baca baca paper-paper Bapak dan juga jurnal yang lainnya, itu kan hmm, untuk di grafik ini tuh cuma menampilkan di salah satu kejadian gempa saja di salah satu tahunnya gitu Pak. hmm, Contohnya hmm, di hmm, 2016. hmm. Yang saya mau tanyakan itu berarti yang dianalisis ya cukup satu tahun itu saja atau eh, bagaimana Pak? Mungkin itu satu tahun itu mungkin sudah mencakup regresi linear yang mungkin sama dengan yang lainnya seperti itu Pak. Ya, kalau eh, ini kan sebenarnya nilai Q0 ini apa, nilai QC ya untuk nilai tentang untuk sentra frekuensi 2 sampai ke 14. Eh ini harusnya sih eh, kalau misalnya di sampling frekuensinya 20 Hz itu Pak, maksimal dia di 10 lah apa ya, mungkin sekitaran 7 ya sentra frekuensinya, karena di 10 itu sendiri dia udah nipis frekuensi ya. Ya mungkin kalau menurut saya mungkin yang 10 sampai ke 14 mungkin nggak perlu diperlihatkan ya Mbak Linda ya. Kenapa Karena Pak? itu nanti, Hmm, ya karena kan kalau seingat saya sampling frekuensinya dia 20 Hz ya. Atau berapa ya untuk itu yang Mbak? saya gunakan Pak, Uh, sampling frekuensinya datanya berapa? empat saya pakainya sampai dari 1 sampai 14 frekuensi Pak. Iya, sampling Hmm, frekuensi datanya, sampling frekuensi berapa ya? Itu kan dari BMKG kan. iya, lihatnya di Oh, mana ya Pak? Saya lupa. coba Mbak Mbak Linda masuk ke saknya, kemudian cek deltanya itu berapa gitu. Oh, di situ ada keterangan maksimum Sampling, frekuensi. itu sampling, itu delta sampling itu sampling Hmm, periode ya. Jadi dia bilangan di cacahnya itu berapa gitu, misalnya 0,02 second. 0,02 itu berarti kalau dibentuk jadi sampling frekuensi jadi 1 dibagi 0,02, itu 1 dibagi 0,02 itu berapa? Kalau misalnya deltanya 0,02 ya, itu dibagi 0,02 ya berarti 50 Hz gitu. Kalau 50 Hz kualitinya masih mungkin kan, kalau sampai 14 Hz gitu ya. Ya, coba dicek lagi ya Mbak. Mbak ya. Karena di di program saya sih kayaknya saya maksimal cuma sampai 8 Hz ya, 7 Hz ya. Karena saya pakai 1, 1,5, 2, 5, 1, 1,5, 2, 5.
Satu, satu setengah, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, soalnya ada 8 poin gitu. Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Hmm. Nah, kemudian dari nilai tiap-tiap ini kan untuk masing-masing frekuensi. Nah, ini ada sebenarnya nilai Q0 ini untuk masing-masing eh, gempa juga, Mbak. Iya, jadi kan nilai nilai masing-masing frekuensi ini kan eh, dapat ya nilai Q ya untuk masing-masing frekuensi. Ini kan satu gempa. Nah, nanti nilai QC ini dimasukkan ke sini berdasarkan nilai frekuensinya gitu. Nah, nanti kan dapat regresi linear dari berdasarkan yang ini ya kan logaritma QC sama logaritmik F kan kan dapat ini dapat gradiennya dan dapat perpotongan dan sumbu y-nya gitu. Hmm. Jadi nilai Q0 tadi masih di untuk satu gempanya gitu ya. Jadi misalnya kejadian gempa tahun 2016 bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Karena biasanya nanti satu folder dengan grafik yang ini karena dia masih satu event gitu, masih satu gempa ya. Nah, untuk saat ini nilai Q0-nya yang eh, itu eh, ini kan kalau ini kan itu ya, data dari itu kan ya, data dari eh, soket katanya ya, dari kata katanya ya. Nilai Q0-nya ini masih untuk per gempanya gitu. Jadi berdasarkan apa untuk per eventnya gitu. Jadi kalau misalnya itu Mbak Linda bisa merata-ratakan untuk stasiun itu nilai Q0-nya berapa gitu. Dari nilai rata-rata untuk semua event tersebut. Walaupun itu sebenarnya masih ini masih agak kasar. Karena nilai Q0 ini sebenarnya eh, bergantung dengan maksudnya nilai Q0 yang di sini ya yang per event ini dia bergantung dari eh, em, apa, eh, apa eh, penjalarannya itu ya apa bagasinya gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang dari stasiun lain, kemungkinan nilai Kyoto juga agak sedikit berbeda gitu. Karena arahnya berbeda ya untuk masing-masing event. Ya, misalnya Mbak Linda ini mungkin harusnya di empat tahun. Misalnya bulan gitu ya, misalnya bulan 8 gitu ya. Bulan 8, hari apa, tanggal berapa, kemudian ini jam berapa gitu ya. Yang biasanya ada menit ya, kemudian biasanya ada detik gitu ya. Coba nanti dicek di foldernya gitu. Karena biasanya saya ini gambar ini satu folder dengan yang ini gitu. Itu di situ ada eh, informasi aslinya tanggal berapa tanggal berapanya gitu. Baik, Pak.
gempa, misal tanggal gitu ya. Ini biasanya ini satu folder dengan yang ini. Gitu. Ini pada tahu, berarti ini untuk gempa bumi misalnya tahun, tahun ini misalnya bulan gitu ya. Kemudian ini tanggal, ini jam berapa, ini menit berapa, kemudian ini ada detik berapa gitu ya. Mungkin terakhir Pak mau bertanya ulang lagi yang tadi, Mm-mm. berarti yang dari satu frekuensi sampai 14 frekuensi itu tergantung data yang diberikan dari BMKG itu ya Pak, mencapai Mm-mm. maksimumnya berapa? Mm-mm. Em, saya bisa bantu cekin, tapi 5 menit ya, karena saya harus restart laptop saya. Iya Pak. Ya, saya close dulu ya. Nanti Iya Pak. 5 menit gabung lagi ya. Nggak usah keluar dulu, biar saya aja yang keluar ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Kamu di lab Enggak, Vin, di kosan. Kamu di lab emang? enggak di kosan? Iya, ini aku takut rame, jadi nggak tahu meet di mana nanti. Iya, takut kebantu. Ya, sebab nggak paham. Kan aku udah dapet tuh yang sak 2 XY-nya tuh yang udah aku bisa compile. Tapi tetap Hmm. aja tahu gak bisa displaynya. Oh, mungkin ini kali, yang kayak kemarin aku ini kali, yang echo, terus display. Udah aku udah pakai cara kamu itu echo, display, baru export. Mm-mm. Oh, tetap nggak bisa ya? Apa aku install ulang lagi aja ya dari awal kali ya. Iya kali ya, kayaknya ada step yang ini. Terus kan kayak aku cari juga di ChatGPT. Kayak X11-nya ada, tapi kenapa nggak bisa dibuka? Kali ya. Iya sih, kemarin juga aku tuh install ulang tuh sebenarnya banyak ininya nanya-nanya GPT sih dari penonton tutor. Ini banyak ke skip. Iya, banyak yang ke skip. Itu gambar yang X yang regresi itu dari kamu atau dari itu? Ada kok nanti ininya, eh, ada skripnya, tinggal di running aja. Cuman kalau yang kemarin kan sampai kan nggak ketemu tuh karena nggak kebaca aja itunya, TXT-nya. Nanti bisa dikeluarin skripnya terus sama TXT-nya nanti upload kayak gitu. Oh, oke oke. Skripnya kalau nggak salah di file plot deh, plot. Di plot Mm. datanya banyak.
Gitu. Tadi kan yang di stasiunnya stasiun PLSI kan ya Mbak Linda ya. Iya, Pak. Udah kelihatan kan ya? Iya, Pak, Saya kelihatan. Mbak Linda. Iya, Pak. Kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Hmm? Terdengar. Dengar ya? Iya. Kok? Oke. Kalau dilihat dari ini, kita coba ya. Read. Kelihatannya kan di Hmm, 0,005 ya. iya. Hmm, 0,05. Jadi satu dibagi 0,05 itu sama dengan satu dibagi 0,05. Itu 20 Hz ya. iya, Pak. Itu 20. kalau 20 Hz itu samping frekuensinya, samping frekuensi 20 Hz itu dia ada nilai frekuensi itu 10 Hz. Ya, nilai frekuensi itu artinya bahwa frekuensi yang bisa di apa tuh eh, yang frekuensi di mana informasi di suatu form tersebut masih bisa digunakan itu Oh, maksimum di 10 Hz gitu ya. Itu namanya di nilai frekuensinya. Jadi di atas 10 di atas 10 Hz kita udah nggak bisa menggunakan lagi gitu frekuensinya. hmm, baik, Pak. Nah, nah, kenapa eh, kalau di program yang saya berikan kemarin itu maksimum di 7 ya? Itu kan ada satu, kemudian 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Itu untuk menyesuaikan dengan di sampling frekuensi yang 20 Hz tersebut gitu. Nah, karena band fast filter yang dipakai itu kan sepertiga ya, sepertiga dari sentral frekuensi. Iya. Nah, kalau misalnya pakainya sentral frekuensinya di 10 aja, di 9 gitu ya, itu sepertiga udah di sepertiga itu udah 3, berarti 3 dia top frekuensinya udah 12, itu udah lebih dari nilai frekuensi apa nilai frekuensinya, makanya kemarin saya setting di 7 Hz. Kenapa Hmm, kenapa 7 Hz? Karena 7 dibagi 3 itu kan masih sekitaran 2,3. Nah, 2,3 itu dia udah di 9,3-an ya. Berarti hmm, top frekuensinya walaupun dia udah mepet-mepet eh, di Nyquist frekuensi gitu. Karena kalau misalnya ngambil 8 8 bagi 3 sendiri udah 2,6 yang lebih dari Nyquist frekuensi gitu. Nah, eh, jadi ya itu makanya eh, kalau bisa ya jangan lebih dari 8 Hz gitu ya. baik, Pak. Jadi kalau misalnya mau mengubah-ubah dia juga sebenarnya ya mungkin perlu dia dilihat lagi dia rentang frekuensinya apa tuh Nyquistnya berapa gitu ya Mbak. Hmm, iya, siap. Baik, Pak. Linda. Itu sepertinya waktu MBKM kemarin nggak sampai di atas 10 ya. Iya, Pak. Sampai 7. Ya, Pak. Cuman saya kirain itu bisa, frekuensi bisa lebih besar lagi Persen. gitu, Pak. Kok di saya nggak kedengaran gitu. Sudah terdengar belum, Pak? Hmm.
Sudah terdengar belum ya, Pak? Oh, oke, sudah, sudah. Oh, iya. Dan pas MBKM kemarin itu 7 Hz, Pak, nyampe. Cuma Iya nyampe ya, sedikit. Iya, cuma Pak. sampai 7S ya? Ya. Iya, iya, kemarin saya ngeplot sampai 14 tuh nilainya tidak ada pengaruh dari Oh, situ, Pak. oke. Jadi saya kan judulnya emang pengen fokus ke frekuensinya gitu Hmm, ya, Pak. oke. Jadi kirain Ah. bakal lebih tinggi, bakal kenapa gitu. Oh, oke. Hmm, tapi kalau melihat dari yang tadi juga sepertinya kalau dilihat dari ini ya, mati. Bentar. Oke, gimana lanjut? Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak Linda. Silakan. Ya, baik Pak. Hmm. Mungkin di terakhir ya Pak, di jurnal Sing itu kan ada gambar dua ya Pak. Oh, enggak. Yang sebelumnya tadi mau bilang apa? Sebelum lanjut lagi. Sebelum lanjut yang ke topik yang baru. Yang terkait Yang apa Pak? terkait dengan frekuensi tadi. Oh, mengapa saya mau ini ya Pak, Ah, ngeplotnya sampai 14 kenapa? frekuensi? Oh, Ah, ini Pak, kemarin kan saya, karena ini judulnya saya itu kan lebih fokus ke apa ya, frekuensinya. Jadi saya berpikir tidak ada pengaruh dari datanya, oh, sehingga saya oh, memplotnya sampai 14 frekuensi seperti oh, itu. oh, kalau oke. Mungkin kalau misalnya itu nanti agak ini juga ya. Apa ya? Mungkin takutnya jadi salah di metodologi. Hmm, Karena kan kalau udah di atas 10 hash itu kan udah nggak, maksudnya kalau misalnya mau diprosesing juga berarti kan udah eh, apa tuh, mungkin nanti konsepnya akan sedikit salah gitu ya. ya, baik Pak. Ah, ah. Bisa nggak ya misalnya pak maksimal di 7 hash itu aja dari MPKM ya. Ya, Karena nanti kalau misalnya itunya di atas apa top frekuensinya udah di atas nipis frekuensi, nanti eh, hasil juga itu nggak nggak reliable gitu. Karena hmm, metodologinya udah itu. Karena kalau mungkin boleh dilihat dari hasilnya Mbak Linda ya untuk yang stasiun BLS ini. Kalau dilihat kan dari untuk iya, errornya sangat sendiri, tinggi error ya Pak. barnya ya cukup besar kan. Kalau di atas 8 ya. Iya Pak. Nah, lain gimana? Ini juga sampai 14 ya. Semuanya berarti sampai 14 ya. Iya Pak. Hmm, oke. Mungkin pakai yang sampai 7 aja ya, Mbak Linda ya. Iya Pak, baik nanti Ah, ah, diubah. ya. Karena itu nanti ya itu apa hmm, apa tuh? Secara metodologi nggak apa tuh? Hmm. Nggak ideal gitu ya. Karena Hmm. menggunakan informasi yang tergantung apa lebih ada nilai frekuensi yang harusnya dia eh, udah nggak dipakai gitu. Ya, ya Mbak Iya, Linda ya. iya baik Pak. Oke tadi kemudian yang tadi yang berikutnya apa? Mau coba mau Iya sampaikan. Pak. Yang di saya kan acuannya jurnal Sing itu ya Pak, gambar dua. Mm-mm. Saya mau bertanya terkait gambar dua itu Pak. Gambar dua yang mana? Yang ini? Yang di jurnal Sing Ah, jurnal yang sing. 2019 tadi Bapak sempat buka. Ada gambar dua ya? Iya Pak. Gambar dua sebentar. Ada nggak ya? Isi saya punya nggak ya? Saya pakai ini soalnya
Iya. Ada ya. Mbak Lina punya papernya nggak? Punya Pak, mungkin Oke, saya coba share. kirimin ke WA ya, Kirim ke WA. biar saya nggak balik lagi ke Windows. Coba ya dikirim ya. Sudah terkirim Pak. Oh, udah, nggak. Saya cek dulu ya. Gambar dua. Yang ini? Ya, gimana Mbak Lina? Yang Iya, iya Pak, betul di gambar dua. hmm, Nah, di sini kan ada grafik log amplitude terhadap frekuensi ya Pak, di mana di sini ada keterangan terkait noise dan juga kodanya. hmm, Saya ingin bertanya kalau kemarin saya nyoba ngeplot seperti grafik ini gitu Pak, tapi hmm. butuh data spektrum noise sama kodanya. Itu data itu ada nggak ya Pak pas pengolahan gitu? Hmm, kalau ini Mbak Linda harus motong dari data ini. Coba, coba ada nggak Hmm, ya? Misalnya Mbak Linda mau pakai yang 60 second ya. ya Pak. Kan di sini itu ada Hmm. nah di sini kan ada yang udah dikoreksi ya. Jadi Mbak Linda harus nah, Mbak Linda bisa ngekat dulu ya. Kan noise itu dari 0 sampai 10 ya. Ya. Coba bisa nggak sih? Ya. Nah, misalnya di sini cut begin time ya 0 sampai 10 ya. Misalnya gitu kan. Itu kan noise ya. Berarti cut B 0 sampai 10 gitu ya. Kemudian dia read ya. Jadi kemudian write noise sub ya. Kita coba ya. Ada nggak? Oke ya, read noise sub V1. Oh, hilang ya.
Oh, kan ada ya yang noise suck. Nah, kemudian untuk yang di itu seperti yang tadi ya. Kan Mbak Linda kan tadi nah kodanya itu kan 2 kali dari PS ya. Mbak Linda bisa memperkirakan kodanya itu ada di mana gitu ya. Kan PS-nya kan sekitar 50, berarti kan 2 kali PS kan 100 ya. Berarti kan Mbak cut, ini kan T0 ya. T0 kan wah, bisa misalnya cut ininya adalah misalnya di 100 ya. 100 kemudian ini misalnya 60 berarti kan 160 ya. Ya, kemudian di read lagi, kemudian di write misalnya kode sak gitu ya. Kita coba kita balik lagi. Sak ya. Biasanya read sak hilang ya. Untuk ngecek ya. Berarti kan udah ada ini yang noise sama yang ini. Tapi kemungkinan ini harus diperpendek lagi ya, Mbak Linda ya. Mungkin jangan sampai 10 gitu ya. Nah, di sini ada kodanya gitu ya. Untuk itu sih biasanya pakai gini, FFT, plot spektrumnya gitu. Nah, kalau di sini dia berarti kode ya. Nah, tapi nggak bisa digabung ya. Ini yang noise-nya gitu. Karena dia berdasarkan urutannya ya. Kode ini sama noise ini gitu. Ya, nanti Ya, tinggal digabung pakai eh, apa? Adobe Illustrator gitu ya. Karena kan ini bisa di itu ya, di save gitu. pakai apa, Pak? Maaf. Bisa pakai apa? Di screenshot ya. Heeh. Mbak bisa di apa? Yang ini kan bisa di screenshot nih, Oh pakai iya, apa tuh print screen. Kalau ya. atau enggak bisa di save sebagai PDF gitu ya. Mm-mm. Ya. Nanti kalau mau digabungin, berarti nanti Mbak Linda harus gabung pakai misalnya pakai Photoshop atau enggak pakai Adobe Illustrator gitu digabung. Karena Ah, ini 2 file terpisah gitu ya. Kan itu harus di itu ya. Kalau yang ini kan dia udah digabung ya. iya. Nah, sebenarnya sama-sama gitu ya. Ya. Kalau ini sih sebenarnya dia masih gitu ya. Kalau ini kan satuannya kan udah velocity met, apa, meter per second ya. Kalau ini kan dia satuannya kan eh, eh, velocity tapi dia nanometer ya, meter per second gitu. Ada bayangan Mbak Linda? Ada, Pak. Oke. Nanti saya coba. Jadi eh di-cut dulu ya bagian Mm. noise-nya, kemudian di-cut dulu bagian kodanya. Nanti baru di eh Fourier transform dan di plot spektrumnya gitu. Oke. Baik, Pak. Mungkin dari saya cukup sekali ya, Pak. Pertanyaannya sudah Hmm. terjawab semuanya. Oke. Ya, Tinggal paling itu ya bisa. Mbak Linda ya. Jadi Iya, yang Pak. di atas 7 hash di, di jangan diikut sertakan ya. Ya, baik, Pak. Hmm. Oke, Kalau baik, dari Pak. Mbak Alvina cukup juga? Apa masih ada pertanyaan dari Mbak Alvina?
Untuk saya sejauh ini cukup, Pak. Cukup Nanti ya. jikalau saya ada pertanyaan lagi, saya bisa Oke, mengkonfirmasi ke Bapak. oke, oke. Ini eh, rekamannya siapa tadi? Dari Mbak Linda ya? Ya Pak, di saya. Oke. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu hari ini atau?